Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama kakak Nawa. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang tanaman hias. Tanaman hias adalah segala tanaman yang ditanam untuk memperindah dan mempercantik lingkungan sekitar kita. Misalnya, di rumah kita menanam tanaman hias seperti bunga untuk memperindah pekarangan rumah kita. Tanaman hias ada banyak jenisnya loh, tapi untuk adik-adik PAUD, kakak hanya menjelaskan 2 jenis tanaman hias. Tanaman hias yang pertama adalah tanaman hias jenis bunga. Tanaman hias jenis bunga ada banyak sekali loh. Contohnya ada bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan masih banyak lagi. Sekarang coba adik-adik lihat gambar berikut. Coba siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah bunga mawar. Warnanya merah. Kemudian ini adalah bunga melati. Warnanya putih. Ada juga bunga matahari. Warnanya kuning. Hayo, ini apa? Ya, ini adalah bunga anggrek. Warnanya ungu. Dan ini bunga tulip. Hayo, warnanya apa? Iya, pintar sekali, orange. Dan ini adalah bunga kamboja. Warnanya merah muda. Cantik-cantik sekali ya bunganya. Sekarang kita masuk ke tanaman hias jenis kedua. Tanaman hias jenis kedua adalah tanaman hias jenis pohon. Tanaman hias jenis pohon adalah segala tanaman yang berbentuk pohon dan tidak memiliki bunga. Sekarang coba adik-adik tahu tidak apa saja contoh tanaman hias jenis pohon itu? Ya, ada pohon cemara, ada pohon bonsai, dan masih banyak lagi. Coba sekarang adik-adik lihat gambar berikut. Ini adalah contoh pohon bonsai. Pohon bonsai semulanya itu adalah pohon yang sangat besar. Tapi karena kecerdasan manusia, pohon bonsai disulap menjadi kecil dan kerdil. Hayo, kalau ini pohon apa? Ya, anak pintar. Ini adalah pohon cemara. Pohon cemara biasanya tumbuh di pegunungan tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian tanaman. Nah, coba siapa yang tahu apa saja sih bagian tanaman itu? Iya, benar. Bagian tanaman meliputi akar, batang, daun, dan bunga. Tahukah adik-adik kalau tanaman itu memiliki jasa yang sangat besar bagi kehidupan manusia? Tanaman diberikan anugerah oleh Allah bisa menghasilkan oksigen untuk bernapas. Bagaimana ya caranya? Nah, kita akan menyaksikan tugas-tugas pada bagian tanaman. Sehingga nanti kita bisa tahu bagian tanaman mana yang menghasilkan oksigen. Yuk, kita saksikan bersama. Oke, teman-teman, kita mulai dari bagian paling bawah. Tanaman yang berada paling bawah adalah akar. Akar merupakan bagian tanaman yang berada di bagian bawah tanaman. Ia menjulur ke bawah. Ada yang tertutup oleh tanah dan ada yang tidak tertutup oleh tanah. Akar
memiliki tugas untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Selain itu, akar juga membantu tanaman untuk bernapas, tempat untuk menyiapkan makanan, dan menopang batang tanaman agar berdiri kokoh. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu batang. Batang adalah tempat untuk menempelnya dahan, ranting, bunga, atau buah. Di batang, hasil yang diserap oleh akar yaitu air dan mineral di bawah dan disalurkan ke daun. Sedangkan dari daun, hasilnya akan disalurkan ke batang dan disebar ke seluruh tanaman. Kemudian kita masuk ke bagian daun. Di daun, air mineral yang diserap oleh akar ditambah dengan zat hijau daun ditambah dengan sinar matahari, kemudian di daun menjadi hasil makanan. Hasil makanannya berupa apa ya? Hasil makanannya salah satunya berupa oksigen. Nah, inilah dia tempat penghasil oksigen adalah daun. Kemudian kita berada di bagian yang paling indah. Apa ya bagian tanaman yang paling indah itu? Bagian tanaman yang paling indah adalah bunga. Tugas utama bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bunga memiliki bagian yang indah dan wangi yang khas. Kenapa ya? Karena bunga dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang indah dan wangi yang khas karena untuk menarik serangga. Nah, disitulah akan terjadi penyerbukan. Adik-adik, kali ini kakak akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi. Lagu kali ini berjudul Lihat Kebunku. Adik-adik tahu kan lagu ini? Yuk kita nyanyi bersama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke manfaat tanaman hias. Ada 2 manfaat tanaman hias. Yang pertama, manfaat bagi kesehatan, dan yang kedua, manfaat bagi lingkungan. Banyak sekali manfaat tanaman hias di dalam kehidupan kita. Salah satunya manfaat untuk kesehatan. Ada apa saja sih manfaat tumbuhan dalam kesehatan itu? Yaitu untuk mengatasi stres. Tanaman hias dapat menjadi penghilang stres melalui corak, warna, dan bentuk yang indah. Bentuk yang indah akan menyegarkan mata kita. Tidak hanya itu, produksi oksigen yang banyak dari tanaman hias juga dapat menyegarkan badan dan pikiran. Ketika mata, badan, dan pikiran sudah kembali, maka stres pun hilang. Sekarang kita masuk ke manfaat tumbuhan hias bagi lingkungan. Selain bermanfaat untuk kesehatan, tanaman hias juga bermanfaat untuk lingkungan loh. Manfaat tanaman hias untuk lingkungan itu contohnya dapat digunakan sebagai penyejuk ruangan. Di siapa yang di rumahnya ada tanaman hias? Pasti akan terasa sejuk kan? Nah, kali ini kakak akan menunjukkan bagaimana cara merawat tanaman hias, yaitu dengan disiram setiap pagi dan sore agar tanaman kita subur. Segar sekali pastinya. Kita telah menyelesaikan semua.